Jemaat Maha Tuhan, besar dan perkasa Allah kita, ajaib dan dahsyat kasih-Nya kepada kita. Oleh kasih-Nya, Dia selalu tuntun bimbing dengan firman-Nya. Kini firman-Nya disampaikan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21 yang menjadi bahan MTPJ Gemim tanggal 3 sampai 9 September 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu saat ini. Kami siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Dan biar semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada, biar firman ini mengubahkan supaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan saat ini dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Begini dikatakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam Allah, ia tetap berada di dalam kasih dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan,
firman Tuhan ini disampaikan kepada umat Tuhan yang ada di Asia Kecil agar tetap kokoh dalam iman kepada Yesus Kristus, tidak terpengaruh dengan pengajar-pengajar sesat yang tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Bisa dilihat 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Menyikapi hal itu, firman Tuhan disampaikan bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia sungguh-sungguh sebagai manusia dan sungguh-sungguh sebagai Allah. Apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat, apa yang kami saksikan, apa yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami beritakan. Bandingkan 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Yesus yang dapat dipegang, dapat diraba, itu tanda dia hadir sebagai manusia. Jadi firman Tuhan mau menegaskan bahwa Yesus Kristus sungguh datang sebagai manusia sejati dan juga Allah sejati. Para pengejar sesat juga mengajarkan bahwa keselamatan tidak ada hubungannya dengan hal-hal mengenai kesusilaan dan mengenai kasih terhadap sesama manusia. Dan karena itu dengan tegas firman Tuhan disampaikan bahwa umat yang percaya kepada Yesus Kristus harus hidup wajib saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, 12, ayat 11 dan ayat 12 bagian B. Tanda kita mengenal Allah, kita mengaku percaya kepada Allah, dan kita tetap berada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam kita. Itu nyata kita saling mengasihi. Ayat 15 dan 16. Pertama, mengasihi Allah. Dan wujud mengasihi Allah harus mengasihi sesama. Sebab orang yang mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya, tetapi membenci saudara yang dapat dilihatnya, ia adalah pendusta. Ayat 20 dan 21. Inilah inti yang diajarkan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37-39. Dasar kita harus mengasihi karena Allah telah duluan mengasihi kita. Ayat 19. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan kasih Allah yang sempurna dinyatakan ketika Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita untuk mengampuni dan menyelamatkan kita. Ayat 9, 10, dan 14. Kasih Allah dibuktikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 16 katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya kasih bukan sebatas kata-kata, tapi harus dibuktikan dalam tindakan kerelaan berkorban. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Kasih bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1
Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Kasih Allah menjadi sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, ayat 12. Tidak ada ketakutan, sebab oleh kasih Allah Ia telah menyelamatkan kita dari penghakiman kekal ke kehidupan kekal. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 18. Takut itu tanda tidak percaya sungguh, ragu-ragu, khawatir akan kuasa Tuhan, dan hal itu mendatangkan hukuman. Karena itu umat harus sungguh-sungguh hidup di dalam kasih sebagai tanda Allah ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam Allah. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini disampaikan kepada kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus bahwa Allah telah duluan mengasihi kita. Karena itu kita harus wajib mengasihi Allah, dan wujud mengasihi Allah kita mengasihi saudara kita. Sebab hakikat Allah yang kita percaya dalam diri Yesus Kristus, Dia Allah adalah kasih, dan tanda kita mengenal, tanda kita percaya kepada Allah, tanda Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah, yaitu jikalau kita mempraktikkan kasih yang sesungguhnya. Kasih bukan sebatas kata-kata, tapi harus dibuktikan dalam tindakan kerelaan berkorban. Itulah yang telah dicontohkan oleh Yesus Kristus, yang rela berkorban untuk menyelamatkan dunia. Lakukanlah segala sesuatu dalam kerja pelayanan, dalam tugas pengabdian, di bidang kita masing-masing, didorong dan didasarkan pada kasih Allah yang tanpa pamrih. Kasih menjadi jiwa dan nafas umat Tuhan, sebab tanpa kasih, sia-sia apa yang kita lakukan. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Mempraktekkan kasih, membuktikan bahwa Allah yang mengendalikan dan memimpin hidup kita. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan, melakukan keadilan dan kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kiranya inilah yang hendaknya kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup ini. Semoga demikian. Haleluya. Amin.